Siapa di sini yang mengalami gastritis atau tukak lambung ya, belum sembuh juga, bisa disimak video ini. Ini adalah pengalaman saya saat saya merawat istri saya yang mengalami gastritis kronis atau tukak lambung. Oke, teman-teman, kejadian ini berlangsung sekitar di 1 tahun yang lalu. Istri saya sering sakit perih perutnya, teman-teman ya, atau bisa dibilang gastritis akut, namun dibiarin saja. Saat perutnya perih melilit, minum obat mah. Begitu seterusnya sampai saya punya stok obat mah ya di rumah itu lebih dari 1 botol ya, antasida dan lain-lain. Oke teman-teman, kejadian itu berlangsung dari bulan ke bulan teman-teman ya, dan lebih dari 1 tahun. Perut sering perih, melilit, dibiarin saja. Sering terlambat makan pagi itu di jam 10, jam 11, kadang jam 8, kadang besoknya jam 10. Setelah itu terkadang siang makan, sore tidak makan, seperti itu. Kemudian belum makan nasi, sudah makan bakso, dan baksonya pedas. Nah, itu juga berlangsung hampir sering. Ternyata teman-teman ya, kebiasaan seperti itu tidak bagus untuk lambung kita ya, sehingga lambung bisa mengalami peradangan. Saat mengalami peradangan yang terjadi lambung perih, yang kita lakukan minum obat mah. Langsung seketika sakit itu hilang teman-teman ya, hilang entah kemana, dan seperti tidak terjadi apa-apa. Kemudian di kemudian hari teman-teman ya, menerapkan pola makan yang sama dan sakit lagi seperti itu. Hingga suatu ketika teman-teman ya, sakitnya itu sudah tidak bisa terbendung lagi. Kita ke dokter, dikasih obat teman-teman ya, hanya berlangsung sebentar saja sakit lagi. Ke dokter lagi, dikasih obat yang dosisnya paling tinggi, sakit lagi. Kemudian saya ke IGD, disuntik injeksi, dari rumah tetap sakit lagi. Dikasih resep yang dosis tinggi, kalau ini belum sembuh ditebus, saya minumkan. Setelah minum enak, beberapa saat sakit lagi. Nah, barangkali teman-teman mengalami hal yang sama seperti saya teman-teman ya. Itu adalah suatu kejadian atau suatu luka ya pada lambung yang dinamakan gastritis kronis. Jadi peradangan pada lambung berlangsung terus-menerus, tidak segera disembuhkan, pola makan tidak segera diperbaiki, akhirnya terjadilah gastritis kronis. Nah teman-teman, yang saya lakukan pada saat itu, saya mengingat kembali pesan dari orang tua saya, kakek nenek saya yang mengatakan kalau sedang mengalami mah atau lambungnya sakit, nih konsumsi nih air pati singkong atau air dari tepung kanji. Seketika itu teman-teman ya, karena saya sudah tidak bisa berpikir banyak lagi, semua obat itu saya stop karena tidak ada efek obatnya, malah sakit hilang seperti itu. Dan sakitnya sudah tidak tertahankan lagi, untuk gerak sakit, dipegang pun juga sakit, dan akhirnya cuma tidur saja di kasur teman-teman ya. Oke, seketika itu teman-teman ya, saya mencoba menggunakan air tajin, tetap tidak ada efek. Saya menggunakan kunyit, tetap belum ada efek. Kemudian setelah saya menggunakan tepung kanji teman-teman ya, disitulah perubahan mulai terjadi. Di hari pertama konsumsi air kanji itu perut udah mulai terasa dingin, adem. Dan setelah minum air kanji di pagi hari, makan itu cuma bisa 3 sendok teman-teman ya. Oke, setelah itu saya mencari referensi apa saja nutrisi-nutrisi yang bagus untuk proses pemulihan. Saya kembali minum kunyit, namun diminum setelah makan siang.
Kemudian teman-teman ya, di pagi hari setelah minum saripati singkong atau air tepung kanji, teman-teman ya, saya menggunakan quicker oat ya. Karena saya mengerti quicker oat itu juga bagus untuk lambung, teman-teman ya. Karena dia biji utuh ya. Kemudian saya campur dengan madu yang kaya vitamin dan mineral dan saya tambah kurma. Saya mencari referensi, ternyata kurma itu juga bagus untuk lambung. Quicker oat 2 sendok, madu 1 sendok, kurma 3 biji saya campur di satu mangkok, saya kasih air hangat. Saya kasihkan kepada istri saya sesaat setelah minum air kanji. Oke, kemudian setelah itu teman-teman ya udah mulai enak ya, karena manis teman-teman ya, jadi ada rasanya. Namun manis tidak sekedar manis karena madu mengandung vitamin dan mineral. Setelah itu baru makan nasi teman-teman ya, karena pada saat itu istri saya tidak bisa memasak dan saya juga tidak bisa masak teman-teman ya. Setiap hari saya itu belinya itu sayur bayam, dada ayam, sama telur ya. Telur itu saya rebus, telur itu saya ceplok, telur itu saya dadar. Setiap hari makannya itu dan hanya bisa setiap makan 3 sendok saja. Oke teman-teman, setelah makan siang menunya sama teman-teman ya, telur, kadang tahu ya, telur, tahu, tempe, enggak tempe. Kemudian dada ayam, udah itu aja teman-teman ya, pagi, siang, sore itu aja. Siang setelah makan nasi minum kunyit, gitu ya. Seperti itu terus teman-teman ya. Kemudian setiap 1 jam minum air putih hangat. Ya, jadi minum itu dikit-dikit teman-teman ya, setiap 1 jam minum. Itu saya laksanakan rutin di 2 minggu teman-teman ya. Dan teman-teman alhamdulillah dari hari ke hari itu selalu ada perubahan teman-teman ya. Jadi selalu ada kemajuan dari tenaga teman-teman ya. Dan di 2 minggu itu sudah mulai pulih teman-teman ya. Jadi rasa pulih itu diawali dari rasa sakit yang sudah tidak terlalu melilit ya. Jadi aktivitasnya sehari-hari itu makan, minum, ke kamar mandi, tidur lagi, bed rest teman-teman ya, istirahat total. Karena diminta oleh dokter itu pada waktu itu ini kalau bisa bed rest, istirahat total. Itu saya lakukan selama 2 minggu teman-teman ya. Puji syukur saat 2 minggu itu teman-teman ya, tenaga udah mulai pulih teman-teman ya. Jadi udah mulai bertenaga, sakit sudah mulai berangsur-angsur hilang. Nah, saat 2 minggu itu teman-teman ya, tepung 4 3 hari itu tidak saya stop, saya minum langsung, namun saya jeda. Sehari minum, kadang sehari enggak. Kunyit juga seperti itu. Karena sudah terbiasaan 2 minggu teman-teman ya. Dan makan udah mulai banyak. Jadi makan udah mulai banyak dari yang 3 sendok udah meningkat 4 sendok, 5 sendok gitu teman-teman ya. Dan menunya masih tetap. Dan sudah mulai bisa masak. Jadi bosen ya teman-teman ya, menunya udah mulai mengolah ikan air tawar gitu. Tetap batasi aktivitas. Oke teman-teman, kemudian setelah menjalani aktivitas itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nah itu udah mulai pulih teman-teman ya. Di 3 bulan, 4 bulan itu udah mulai pulih teman-teman ya. Oh iya teman-teman, ada yang terlupa yaitu makanan pantangan. Itu tadi saat mengalami gastritis kronis, makanan yang tidak dimakan sama sekali yaitu makanan pedas, makanan asam, makanan berlemak, makanan bertepung, segala jenis ultra processed food. Yang saya makan yaitu tadi, yang dimakan yang saya sebutkan tadi ya. Sayur bayam dikit teman-teman ya, nasi, dada ayam, telur, ikan air tawar ya, enggak pakai ikan laut ya. Kemudian kunyit, saripati singkong, kemudian kurma, quicker oat, madu gitu ya. Sesekali udah mulai enakan nih teman-teman ya, makan udah mulai enakan teman-teman ya. Sesekali ini makannya cemilannya itu bikin rebus-rebusan teman-teman ya. Seperti singkong rebus gitu teman-teman ya. Kemudian labu gitu teman-teman ya. Yang halus-halus seperti itu. Dan yang tidak bergas. Jagung itu bergas, kemudian kalau bikin sop nggak pakai kubis juga bergas. Nah, jadi meminimkan makanan yang bergas, teman-teman. Ya, seperti itu. Kemudian apukat, ya, apukat itu bagus, lemak baik juga. Jadi itu teman-teman ya yang dikonsumsi itu. Memang seputar itu saja memang membosankan. Namun memang harus itu yang dilakukan karena agar tidak terjadi ini ya, pengolahan lambung yang berat. Ya.
Nah, bagi teman-teman yang mungkin sedang mengalami gastritis ya atau tukak lambung yang belum sembuh, bisa ditiru cara yang saya lakukan barangkali membuat eh, gastrisisnya bisa semakin pulih. Mengapa pada saat kita stop obat, teman-teman ya, itu bisa membuat pulih? Karena gini, teman-teman ya. Sebenarnya obat itu diciptakan untuk konsumsi jangka waktu pendek. Saat perut kita sakit melilit, kita minum obat, seketika sakitnya hilang. Sesudah itu kita harus jaga pola makan kita. Kita harus nutrisi lambung kita, jangan sampai kebiasaan tadi kita ulangi lagi. Seperti kebiasaan makan yang sangat pedas di saat awal makan dengan menu makanan yang bukan real food. Makan mie, makan bakso dengan yang sangat pedas, tapi kita belum makan nasi, belum makan ikan. Kebutuhan nutrisi di dalam tubuh kita ini belum terpenuhi, teman-teman ya, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sedang mengalami sering melilit ya dan melihat video ini ya teman-teman ya, tetap waspada karena bisa jadi kalau teman-teman masih tetap melilit minum obat, teman-teman bisa mengalami gastritis kronis. Penyembuhan gastritis kronis tidaklah mudah, teman-teman, karena saya sudah mengalami di situ penuh dengan kehati-hatian, teman-teman ya. Karena pada saat mengalami gastritis kronis, teman-teman ya, umumnya itu sudah lemes, tidak ada tenaga. Dan tidak makan perih, setelah makan perih. Ya. Kemudian tidak ngapa-ngapain, ini perih, bisa teman-teman bayangkan. Terus kita harus berbuat apa kalau udah seperti itu? Kita membutuhkan energi dari makanan, namun saat kita makan perih. Kita tidak makan pun juga perih, ya. Tidak aktivitas seperti biasanya pun ini juga perih, sakit, teman-teman ya. Itu kondisi yang sangat luar biasa sekali, teman-teman ya. Semoga video ini bisa membuka wawasan teman-teman ya akan pentingnya ya untuk menjaga keteraturan pola makan kita dan apa yang kita makan. Ya, utamakan kebutuhan tubuh kita seperti karbohidrat, protein dan serat, dan jangan lupa untuk konsumsi probiotik. Sekarang ini probiotik memang menjadi suatu tren, kita tidak begitu menghiraukan. Kita terlalu menghiraukan makanan-makanan yang sifatnya enak di mulut saja, tidak memperhatikan nutrisinya. Terkadang kita menganggap rasa sakit di lambung itu hal yang biasa. Nah, nanti mungkin juga sembuh sendiri. Minum obat, nah ini udah sembuh. Terus menerapkan pola makan, makan junk food, pizza, mie, ya, segala jenis makanan tepung-tepungan dimakan sebelum makan nasi. Makan itu sebenarnya tidak apa-apa, namun tetap batasi dalam konsumsi yang normal ya. Kalau bisa memang kita harus tetap real food, teman-teman ya, yang lebih bagus untuk kebutuhan tubuh kita. Namun sekarang di era jajanan di mana-mana yang memang rasanya lezat di mulut namun minim nutrisi, itu yang membuat kita sulit ya. Saya sendiri juga sama, teman-teman ya. Saya adalah seorang pejuang GERD, teman-teman ya, yang mempunyai pengalaman merawat istri saya yang terkena gastritis kronis. Barangkali seputar informasi yang saya sampaikan di sini bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon bantuan untuk like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini ya, memberikan manfaat kepada banyak orang seputar lambung. Oke teman-teman, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.